Apa? Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Oleh karena itu maka fa'budni, sembahlah aku. Di ayat lain, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sesungguhnya aku ini sesungguhnya Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku. Itu firman Allah ya. Oleh karena itu sembahlah aku, beribadahlah padaku. Apa kalimahnya? La ilaha illa nuhi ilaihi. Yang tadi yang pertama. Yang kedua, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Adegan dirikan sholat itu karena supaya ingat aku, supaya mengingatku. Bapak dan ibu mengamalkan, mengamankan, melestarikan kalimah yang selalu didawamkan oleh bapak dan ibu, yaitu inti kalimah yang disampaikan oleh Allah kepada seluruh para nabi. La ilaha, ya minimal 165, maksimal lebih banyak lebih bagus kan. Mudah-mudahan menjadi ketersambungan antara ucapan dan ingatan, amin. Setelah nyambung kepada ingatan, mudah-mudahan bisa terimplementasikan melalui gerak dan diam kita, terekspresikan rasa mencintai Allah, rasa menghamba kepada Allah, rasa mengabdi kepada Allah, sehingga merasakan, mengekspresikan kecintaan kita kepada Allah, amin. La ilaha. Maka diisrokanlah Muhammad sebagai panutan, panutan agung, dipertemukan oleh Allah, diberangkatkan oleh Allah, dan akhirnya dipertemukan juga, dibuka hijab, bertemu dia bersama Allah dengan cara Allah, bukan cara makhluk. Maka diawali dengan kata subhana. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, itu ayat tentang Isra ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oleh Allah dikasihkan kepada bapak dan ibu, ibu bapak dari rumah ke masjid. Mudah-mudahan rumah bapak, rumah ibu dihukumi masjid, amin. Wa ja'alal arda masajid, dan Allah menjadikan kepada Muhammad dan umatnya bumi dimanapun juga bisa dipakai bersujud pada Allah. Tatkala bapak bersujud, ruh jiwa bapak menghadapkan diri kepada Allah sebelum berangkat ke masjid ini, maka dihukumi rumah bapak pun seakan-akan masjid, amin. Berarti ada keterkaitan bersama Masjidil Haram, amin. Walaupun jauh, luar biasa, dari bumi Palembang sampai Makkah Al-Mukarramah bisa mencapai 9.500 kilo kan, ataupun 10.000 kilo. Tapi dengan keimanan, dengan keislaman, dengan keihsanan yang diraih oleh ibu, anugerah dari Allah supaya ibu menjadi umat pilihan, kuntum khairu ummatin, adalah kamu semua adalah umat yang terbaik, karena rasulnya pun juga terbaik. Wa khussu khairul khalqi an qad tamama, telah ditentukan Nabi Muhammad itu sebaik-baik makhluk. Wa khussu khairul khalqi an qad tamama bihi jami'a rabbana wa ammama, dan syariatnya untuk semua. Bihi jami'a rabbana wa amama bi'satahu pasaruhu la yunsahu, syariatnya tidak akan dirubah-rubah. Bigoiri hatta zaman yunsahu, walaupun zaman salih berganti, tapi syariat Nabi Muhammad tetap tidak akan diganti. Walaupun nanti Dajjal turun, Nabi Isa turun, akan mendekati kepada kiamah kubro, tetap Rasulullah Nabi Isa alaihi salam akan menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu
pandangan ulama-ulama akidah sunnah wal jamaah. Yang tadi kitabnya dari apa? Tuhfatul Murid Syarah Johar Tauhid. Itulah, kalau dibuka boleh. Di dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Johar Tauhid. Itu satu. Lalu dimi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa wa araja bi ila sama'i dunya. Ditaikan sampai ke langit pertama ya, langit dunia. Melewati berbagai galaksi, planet dan sebagainya. Dan sejauh mata memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ainul basar, secara ainul basar, mata kasat mata ini yang oleh ibu bisa dilihat bintang, bulan, Pluto dan sebagainya, walaupun miliaran tahun dikejar oleh cahaya misalnya, itu hukumnya alam apa? Alam mulki. Alam mulki itu alam nasut, alam kemanusiaan. Maka Nabi Muhammad diisrokan dan dimi'rajkan itu karena menyangkut alam mulki, jadi bukan mimpi, tapi bi'abdihi, benar jasadnya dan ruhnya. Karena yang diperlihatkan dulu pertama adalah alam mulki, bintang-bintang, bulan, planet, galaksi, semuanya diperlihatkan. Nah, yang kedua, Nabi Muhammad SAW ditingkatkan kualitas ruhaniyahnya, ditarokikan, ditingkatkan, dimi'rajkan, kata dalam Al-Quran, dimi'rajkan sampai Sidratul Muntaha, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Najm, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu sadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha id yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaqal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ayat itu menceritakan tentang mi'raj Rasulullah. Berbagai ulama-ulama, jumhur ulama itu mengkategorikan ayat itu adalah ayat tentang mi'raj, kejadian mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi, termasuk Ibnu Abbas dalam kitab Al-Mikbas menafsirkannya tentang kejadian Isra Mi'raj, tentang kejadian Isra Mi'raj, khususnya Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, kekasih kita. Ya Allah, tanamkanlah rasa cinta kita kepadanya, amin, sehingga kita bisa bersama-sama mendapat anugerah Allah di surganya, amin. Maka ya Allah, kepada lisan ibu, kepada lisan bapak, kalimat yang dibawa beliau, insya Allah beliau pun sama merindukan ibu dan bapak, amin. Karena bapak 1441 hijrah lebih, jauh jaraknya, tapi bapak tetap mengamankan, melestarikan kalimat agung itu. Maka Rasulullah bersabda dalam salah satu hadisnya, tuba liman ro'ani wa aminabi, betapa bahagianya orang yang melihatku kemudian iman kepadaku. Wa tuba liman ro'a man ro'ani wa aminabi wa amanabi. Dan betapa banyak dan betapa gembiranya, betapa bahagianya orang-orang yang melihat orang terus sampai para sahabat melihat orang. Siapa melihat orang? Melihat Rasulullah. Kita tidak melihat Rasulullah, tapi kita melihat guru agung kita Syekh Ahmad Sohibul Fatajul. Beliau melihat Syekh Abdullah Mubarak, beliau melihat Syekh Tolha, beliau melihat Syekh Khotib Sambas, beliau melihat Syekh Samsudin, beliau melihat terus Syekh Murad Muhammad Hatta, Syekh Abdul Aziz, Syekh Sultan Aulia, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir sampai Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husain As-Sahid,
Sayyidina Ali karamallahu wajah, Rasulullah sallallahu alaihi, Rasulullah merindukan. Kata Rasulullah, bahagia orang-orang yang melihat lalu melihatku dan iman padaku. Abu Bakar melihatku, iman padaku. Sayyidina Ali melihatku, iman padaku. Disusul oleh para tabi'in, melihat Sayyidina Ali, melihat Abu Bakar, dan mengimani apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi, dan sampailah kepada Kenten. Luar biasa, alhamdulillah. Kita wajib bersyukur. Nikmat yang agung yang Allah berikan adalah agama termulia. Benar menurut dohir dan benar menurut batin. Bagaimana mungkin kita tidak mengatakan tidak benar? Secara kesehatan pun mengakui benar. Di syariat agama Nabi Muhammad SAW yang diwajibkan kepada umatnya sembahyang, maka di sembahyang itu wajib menyucikan dulu badan ibu. Betul bu? Kalau mandi sunat, kalau wudhu kan wajib, betul. Yang wajib, yang sunat semuanya diberi pahala lagi. Dan manfaat maslahatnya wudhu kan untuk ibu, betul pak? Maslahatnya wudhu untuk bapak, kebersihan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat, kembali taubat, taba yatubu taubat, kembali kepada Allah. Dan Allah mencintai orang-orang yang menyucikan badannya, menyucikan jiwanya, kesananya, ruhnya. Mudah-mudahan. Kata orang Sunda mah anu bersih. Ibu mungkin gak paham. Nah, yang menyucikan, membersihkan badannya melalui mandi wajib, mandi sunat. Ada kan mandi sunat? Kalau kita mau buat puasa, betul? Nawaitu guslal li duhuli syami, betul? Nah, kalau mau ihram kan? Nawaitu guslal li ihrami. Pak Haji Isa kemarin niatkan nawaitu guslal li ihrami. Kok logika sekali? Benar kan? Berarti Nabi Muhammad syariatnya bukan rekayasa dia. Maha benar Allah berfirman, dan maha benar Allah memilih Rasulnya Muhammad. Maka nampak dalam kehadiran, malah nampak dalam keadaan kita ini menyaksikan maha benarnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka para jami'i ahli turuk mayoritas dalam thariqah mengekspresikan cinta kepada beliau karena meyakini kebenaran agamanya. Isra-nya benar, Mi'rajnya benar, dan kewajibannya yang diberikan kepada beliau dan kepada umatnya benar. Benar menurut kenyataan fakta hidup. Betul pak? Maka bapak dan ibu tadi di waktu hidmah amaliyah selalu menitipkan kerinduan, kecintaan kepadanya, mengekspresikan kecintaan apa? Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin. Mereka yang gak senang apa hadrati? Hadara kan hadir. Iya memang hadir. Gak hadir bagaimana? Semua yang dibawanya hadir. Kebenaran sembahyang ibu, karena kebenaran sembahyang dia. Hadir dalam bentuk paketannya dan hadir dalam bentuk ruhaniyahnya. Apalagi sirnya. Apalagi kudsinya. Wah panjang. Maka Islam ya'lu wala yu'la alaih. Maka diisrokan dan dimi'rajkan Rasulullah itu salah satu mukjizat terbesar sesudah Al-Quran nomor 2. Diisrokan dan dimi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha. Maka liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Buat diperlihatkannya agama Islam, agama Nabi Muhammad kepada seluruh agama, ataupun memenangkan semua agama, di atas semua agama, yaitu dinullah, dinul Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi. Intinya la ilaha. Nah, maaf ya, itu versi syariat dulu ya Pak ya, tenang ya, ruhnya jalankan aja terus aktif. Kan ini baru Isra, betul? Isra diberikan kepada Nabi Muhammad SAW apa? 3. Pertama, fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sholawatil khamsa, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW itu sholat yang 5 waktu. Dan apalagi, dan diberikan juga kepada beliau adalah akhir surah Al-Baqarah ayat 285 kalau tidak salah ya, dan 286. Itu waktu Mi'raj Rasulullah. Mana? Mari sama-sama membaca ya, bil barakah ya, bil barakah. Mari, insya Allah Bapak Ibu paham. Ikuti aja ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu ayat dikasihkan oleh Allah di mana? Di Sidratul Muntaha langsung pada beliau. Maka kalau ibu misalnya sholat malam itu dipakai ayat boleh, sebelum tidur baca itu boleh, insya Allah penuh pemeliharaan Allah. Amin. La ilaha. Nah, itu dikasihkannya di waktu Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai tafsir mengatakan itu sholat yang 5 waktu ya. Dan Allah mengampuni semua dosa-dosa umat beliau yang memohon ampun pada Allah, tapi tidak diselangi dengan musyrik. Liman lam yusyrik billah, bagi orang yang tidak mensyarikatkan Allah. Maka ibu dan bapak bersyukur pada Allah. Sekarang di tempat yang mulia ini kan intinya yang tidak kompromi dengan kemusyrikan, betul Pak? Kalimah yang dibaca ibu itu adalah kalimah yang tidak kompromi dengan kemusyrikan, dengan kekufuran. Kalimah apa? La ilaha illallah. Tidak ada kompromi kalimah itu. Kalaupun kita bertemu dengan non muslim, beda agama, kita tidak saling mencaci, silahkan aja, kan ada tanbih tadi. Lakum dinukum waliyadin. Agama kamu bagi kamu, agamaku bagiku. Tapi ideologiku la ilaha illallah. Itulah dinullah, dinul Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sama-sama bersyukur, mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, supaya ditingkatkan derajat keimanan kita. Amin. Supaya ditingkatkan derajat keislaman kita dan supaya kita ditingkatkan derajat keihsanan kita. Maka kita mensyukuri yang Allah berikan pada kita. Walaupun kita tidak memiliki pesawat, walaupun kita tidak memiliki intan berlian, berkintal-kintal bertonton, tapi Allah kasihkan ini yang termulia. Karena kalimah yang ibu lafalkan, kalimah yang bapak lafalkan itu akan mengabadikan bapak, akan mengampuni seluruh dosa bapak, akan mengampuni seluruh dosa ibu. Bukankah itu teristimewa? Tatkala kita banyak dosa, banyak lupa dibanding ingat, betul Pak? Banyak salah dibanding soleh, tapi kita datang kepadanya, menyandar, memohon, menyembah, merindukan dan mencintainya. Mudah-mudahan sampai ke sana. Amin. Allah berikan kan ampunan. Fadkuruni adkurukum, fadkuruni adzkurukum. Firman Allah itu kan Bu, yakin itu perintah Allah. Ingatlah aku, niscaya aku pun juga ingat kamu. Kata bapak dan ibu mungkin dalam benaknya ada yang bertanya, apa ya maksudnya ingat Allah kepadaku?
Apa maksudnya? Ingat aku kepadanya. Padkuruni adkurkum, ingatlah aku oleh bapak dan ibu. Itu asalnya kepada Rasulullah ya. Tapi karena jadi pedoman Quran ila yaumil qiyamah, maka untuk kita juga. Betul Pak? Padkuruni, ingatlah aku. Adkurukum, niscaya aku lebih mengingat ibu dan bapak. Ibu ingat Allah, la ilaha. Allah tahu ibu, Allah tahu bapak. Dohir batin ibu, dohir batin bapak. Kan tadi dikatakan kita banyak dosa dibanding taat. Ingat Allah dengan hati yang suci. Maka Allah ingat ibu, berarti Allah mengampuni ibu. Amin. Berarti Allah mengampuni bapak. Amin. Pak Ajengan, Pak Ustadz, Akang, bagaimana menyebutnya ya? Bagaimana? Mengampuni dari mana dasarnya? Padkuruni. Takdirul kalamnya bang. Takdirul kalamnya bu. Maknanya luas kan, Quran itu min kulli harfin alfa alfi. Dari satu huruf itu bermiliar-miliar makna. Walaupun alfa alfi itu sejuta, tapi bertriliun-triliun maknanya. Wah itu mah terlalu mereka. Oh tidak mereka. Mana yang faktual? Ada yang faktualnya artinya langsung kepada ampunan. Wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah dengan lisannya, dengan ingatannya, dengan perasaannya, maka Allah sediakan ampunan. Amin. Allah telah menyediakan bagi dakirin dakirat, insya Allah bapak dan ibu yang ada di tempat yang mulia ini. Amin. Apa? Ampunan. Bukankah kemenangan mendapatkan ampunan Pak? Tidak ada lagi kebahagiaan sebahagia mendapat ampunan. Orang yang sudah diponis akan masuk penjara berapa tahun ataupun ponisan mati ternyata gagal karena tidak jadi. Apakah kemenangan? Mungkin saja di antara bapak dan ibu yang sudah tercatat untuk masuk neraka Allah. Karena Allah tidak mengampuni dosa-dosa. Betapa banyaknya dosa kita berlumpuran di sisi Allah. Karena kita waktu makan lupa Allah, waktu minum lupa Allah, waktu kaya raya sombong pada Allah, waktu miskin menuding memfitnah Allah. Kadang-kadang menyangka Allah itu kere, menyangka kepada Allah itu tidak mengabulkan doa kita. Semakin kupur perilaku kita, semakin menjauh pada Allah. Ternyata datang bapak dan ibu seraya memohon ampunan pada Allah. Walaupun tidak diucapkan, tapi dalam ingatan terjamu dengan makna kebenaran la ilaha maghfiratan, mendapat ampunan. Kalau sudah mendapat ampunan berarti bapak layak masuk surga Allah. Amin. Dan tidak layak masuk neraka Allah. Hanya untuk surga Allah bagi dakirin dakirat. Amin. La ilaha. Setelah itu apa? Wa ajran azima, pahala yang besar. Pahala yang besar mana? Tidak ada lagi yang melebihi pahala yang besar itu, seagung-agung pahala dan tak tertandingi, yaitu yang Allah kasihkan ziyadah, tambah-tambah kenikmatan. Apa tambah-tambah kenikmatan? Bahwa bapak dan ibu layak liko bersama Allah. Amin. Liko, bertemu. Tidak ada keindahan dari berbagai juta miliar triliunan yang tak terhingga yang menandingi keindahan likonya hamba dengan Robnya. Sebagaimana Robnya membuka pintu sehingga mukapahat musyahadah muayyanah bersama Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umatnya benar-benar mencintai, mengamalkan, mengamankan, melestarikan, terus mengikuti Rasulullah. Karena kalimat yang dititipkan oleh Allah dan Rasulnya diteruskan oleh bapak dan ibu. Sebagaimana tadi Mangkobah, tidak aku injak telapak kakiku menginjak kepada engkau wahai Abdul Qadir, melainkan engkau pun akan menginjak kepada para wali-waliku, wali-wali umatku, kata Rasulullah. Mudah-mudahan Allah telah mengizinkan
telapak kaki Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul Agung menginjak di waktu Painul Akbar itu, walaupun jaraknya jauh, kurang lebih 400 tahun lebih, tapi di alam ruhnya sehingga berbentuk jasad seperti berbagai jasad, dengan mukjizat dan karomah menyatu waktu itu, dipilih Syekh Sultan menjadi kekasihnya, maka dijadikan titian untuk menemui Allahnya. Dalam arti itu Syekh Sultan mengikuti mutabaah syariat agama Rasulullah, dan ibu pun dalam arti mengikuti, mengamankan, melestarikan, mengamalkan agama Rasulullah yang diamanahkan melalui guru-gurunya, yaitu Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Jailani. Tersambung sampai kenten, alhamdulillah. Itulah nikmat yang luar biasa. Dikuatkan oleh hadis Rasulullah, lau jaa qailun la ilaha bikurbil ardi dunuban. Kalau seandainya datang seorang hamba kepada Allah, itu firman Allah dalam hadis qudsi, datangnya itu apa? Bikurbil ardi dunuban, sambil membawa dosa. Sebesar mobil dosanya, sebesar pesawat, bukan sebesar mobil lagi, tapi sebesar bumi membawa dosanya. Tapi datang pada Allah seraya mohon ampunan, mohon ridho, mohon rahmat dengan kemahabenaran la ilaha la ghafarallahu lahu dalik. Firman Allah, mesti aku ampuni mereka, amin. Mesti ampuni aku, mesti kami mengampuni ibu, mengampuni bapak, amin, yang mengucapkan la ilaha, datang kepada Allah. La ilaha itu dalam prosedur padilah, di dimensi syariah padilah ya. Nah, tunggu, ini dimensi torikonya tunggu dulu. Tapi udah mengarah sedikit-sedikit kan? Betul. Nah, Isra Rasulullah, insya Allah ibu pun Isra, amin. Nanti Mi'raj, mudah-mudahan Rasulullah Mi'raj, ibu pun Mi'raj. Mari kita bersyukur dulu ya, dengan iman Islam, ihsan yang Allah titipkan bagi kita, untuk mudah-mudahan dikekalkan, amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih ya Rabb, Kau tentukan, irodahkan kami semua mengimani Engkau, untuk mengesahkan Engkau, menyandar padamu. Ya Allah, jangan cabut lagi keimanan kami, amin. Walaupun kami jatuh bangun, banyak lupa dibanding ingat, banyak salah dibanding soleh, ya Allah, tidak ada sebenarnya tempat berlabuh selain Engkau. Oleh karena itu sayangi kami ya Allah, maafkan kami ya Allah, naungi kami ya Allah, dan pelihara kami ya Allah dengan kekuatan hidayah dan taufik-Mu ya Allah. Di malam yang mulia ini kami ya Allah, berilah kecintaan kerinduan pada kami dengan Engkau, hanya kepada Engkau ya Allah. Sungguh kami meyakini segala sesuatu maha subhananya Engkau. Rambut yang selalu tumbuh dalam kepala kami, subhana, tidak ada satupun yang berintervensi, tidak ada satupun yang ikut campur, la syarikalah. Tidak ada yang menserikatkan Engkau ya Allah dalam pembuatan diriku, luar dan dalamku. Maka Kau firmankan dalam kalam-Mu tentang Isra Mi'raj Nabi-Mu, Rasul yang Kau utus, yang menjadikan panutan kami. Itu semuanya yang tidak lepas daripada maha sucinya Engkau. Dan Kau izinkan kami ke tempat yang mulia ini, bersama-sama berzikir, bersyukur, berdoa, membaca Quran, tahmid, tahlil, sholawat di tempat yang mulia ini, untuk mengikuti, menelusuri syariat agama-Mu melalui para kekasih aulia-aulia-Mu ya Allah. Maka jangan biarkan kami tersesat ya Allah, amin.
Jangan biarkan kami tergelincir dari syariat agamamu ya Allah. Dan ya Allah, yang kami rindu tatkala kami nanti Kau tentukan ajal kami datang dimanapun yang Kau tentukan, maka tetapkanlah kami dalam ampunan, ridho dan rahmat-Mu. Amin. Dan jadikanlah kami yang mendapatkan piala agung, yaitu husnul khotimah. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Udah rasa disyukuri, tembus karena kolbun. Dikir ibu, sholat bapak, khotaman bapak, hakikatnya subhananya Allah ditajalikan pada bapak dan ibu. Amin. Diperlihatkan maha sucinya dat Allah mengasihi bapak dan ibu, mengizinkan lisan bapak dan ibu untuk mensucikan Allah. La ilaha, la ilaha. Kan la-nya itu la nafi muqaddir, ilaha manfi muqaddir, illa isbat Allah musbat. Tidak ada yang pantas menyandang Tuhan selain Engkau. Walaupun kami sering mengembara alam pikiran kami, terbawa ilusi, imajinasi, halusinasi. Walaupun semua alam menarik, daya tarik menarik dengan alam pikiranku, dengan hayalan kita, dengan imajinasi kita, seakan-akan propaganda seluruh yang kita pikirkan ingin menjadikan dirinya sebagai yang kita sandari, yang kita ingati, yang kita harapkan, seakan-akan menggoda pada kita, membujuk supaya menentukan, supaya kita mengakui bahwa dia adalah segala-galanya. Padahal di exit dengan la nafi, di exit dikosongkan. Tidak ada yang pantas menyandang sebagai Tuhan, bukan langit, bukan bumi, bukan gunung, bukan bintang, bukan bulan, tapi illallah, la ilaha illallah. Maha suci dat Allah. Ibu, bapak, di samping maha suci Allah, maha rohman, maha rohim lagi Allah. Betul. Ibu suka berak, bapak suka kencing. Coba, sekecil itu aja. Kalau kita belum belajar tentang ilmu tasawuf, itu apa kok dibahas tentang berak? Buang air besar, betul. Coba bapak di waktu berak, ibu di waktu berak, masuk ke kamar, ke toilet, ke WC, ke kloset, lalu merengu bapak, kata orang Sunda, ya, ingin mengeluarkan kotoran, brot, keluar 2 cm, 3 cm, paling panjang 5 cm kan. Coba kalau 5 meter belum putus, betapa daruratnya bapak dan ibu. Betul. Waduh, kemana nih? Udah penuh kloset belum putus, ditarik masih kuat seperti apa, tali rapia misalnya. Darurat kita. Betul. Allah itu maha suci, tidak ada tanding, tidak ada yang menyertai dalam semua penciptaannya. Di samping maha suci, Allah maha kasih, maha sayang, maha rohman, maha ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, dan seterusnya ya. Terasa? Maka punya dikir hopi di waktu ibu buang air besar, buang air kecil kan di hati, hidupkan. Jadi menjadi ibadah ibu. Terus di kolbunnya hidup. Akhirnya masuk ke wilayah latifatur ruh, semakin tenggelam. Jadi rindu dia, cinta dia, betapa kasih dan sayangnya.
kau tetapkan pada kami. Memikir, sejauh mata memandang, ibu akhirnya memandang. Memandang kemana? Kemana saja ibu memandang? Ke lautan, ke daratan, ke udara, kemana? Ya Allah, Maha Suci Engkau. Apa? Lihat pohon, lihat ikan, lihat kambing, lihat kerbau. Rid ke diri ibu, pandur ila nafsika. Kemudian ibu melihat diri ibu. Isra, Mi'raj. Mi'raj tingkatkan, taikan kesyukuran ibu dengan dikir. Mi'rajkan. Untung kita tidak dijadikan bebatuan, betul Bu? Untung kita tidak dijadikan pepohonan. Untung kita tidak dijadikan lautan. Untung kita tidak dijadikan binatang. Tapi Allah menjadikan kita insan sebagai khalifah di muka bumi. Daratan, lautan, udara, bebatuan, binatang, pepohonan, pelengkap memuliakan hamba, insan, manusia namanya, supaya dia mewakili seluruh alam. Namanya juga Allah menjadikan ibu, namanya juga Allah menjadikan bapak sebagai apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah, wakil Allah. Berarti bapak dan ibu harus kenal sama Allah. Kan ibu wakil Allah, kan bapak wakil Allah, betul? La ilaha. Lihat pepohonan, hudurul qalbi ma Allah, hadir hati ibu pada Allah. Pepohonan menjadi saksi bahwa ibu abdun muwahidun, hamba yang mentauhidkan Allah. Girang gembira pepohonan, girang gembira lautan, girang gembira semua hewan melata, karena ibu menjadikan hamba yang menemui Allah. La ilaha. Paham? Yang namanya khalifah tidak kenal Allah. Akhirnya dituntut semua makhluk Allah di demo. Bahkan kadang-kadang manusia itu kalau sudah lupa Allah kadang-kadang melebihi iblis. Naudzubillahi min. Iblis tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, hanya menelantarkan dan menyesat. Tapi manusia kalau sudah lama lupa Allah, diberi kemudahan, kesuksesan, menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Seperti Fir'aun. Wa kana mulkuhu arba'ami'ati sanat. Keadaan Numrud yang pertama, Numrud dulu ya, Numrud menguasai dunia ini belahan barat dan belahan timur. Sarqan wa ghorban. Belahan barat dan belahan timur dikuasai dengan dia. Karena sehatnya, karena kuatnya, karena jayanya. Sehingga menganggap bahwa dirinya sebagai Tuhan. Arabbun ghairi. Kata siapa? Numrud. Adakah Tuhan selain aku? Naudzubillahi min. La ilaha. Tidak mengenal Allah. Allah uji dengan sehatnya, Allah uji dengan kekayaannya, Allah uji dengan jabatannya, Allah uji dengan kemenangannya. Maka akhirnya memunculkan pengakuan sebagai Tuhan. Akhirnya tidak dilempari dengan bebatuan dari langit, dari planet, dari galaksi. Cukup aja Allah mengutus nyamuk yang sangat kecil masuk ke hidungnya, masuk ke otaknya. Akhirnya dia mati dengan sendirinya. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan ketauhidan. Amin. La ilaha. Pandur ila nafsika sumantakil li alami ulwi asumma supli tajid bihi sunal badi al hikam lakin bihi koma dalilul adam. Baitnya kalau Bapak mau lihat aja di Johar Tauhid. Pandur ila nafsika, coba lihat dulu diri ibu, lihat diri bapak. Itu supaya kita semakin kuat mengenal Allah. Ma'rifat pada Allah, diantaranya latihan. Pandur ila nafsika, lihatlah diri bapak, lihatlah diri ibu sendiri. Sumantakil, kemudian pindah li alami ulwi sumasupli, kepada alam yang atas. Pertama lihat diri kita.
Ada lidah, alat untuk merasakan. Ada garam, ada gula yang dirasakan. Padahal jauh tempatnya. Garam dari laut, kita di rumah. Tatkala udah hadir ke rumah ini garam, benar bisa dirasakan. Oh ini garam, oh ini gula. Betul Pak? Betul Bu? Betul Pak? Itu rasa hissi dulu, masih di alam mulki. Terus banyak-banyak yang lainnya. Masya Allah, luar biasa. Sejauh mata memandang, lihat bintang, lihat langit, lihat matahari. Semuanya itu untuk manusia. Lalu ibu ingat Allah, semakin syukur pada Allah, dikirnya semakin melekat, dikirnya semakin meliputi seluruh anggota tubuh ruhani, seluruh anggota jismani. Akhirnya masuk kepada rasa sir namanya. Akhirnya masuk, akhirnya kudsi, kesucian jiwa ibu cocok apa yang diucapkan berdasarkan kesucian ketauhidan. Amin. Amin. La ilaha illallah. Akhirnya nikmat. Naik semuanya. Mengenal Allah. Semua yang kita lihat. Akhirnya masuk kepada makom muraqabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan, dimi'rajkan di Sidratul Muntaha, bermuwajahah dengan hadirat Allah. Tapi bukan berarti jihad ya, karena mukhalafatul hawadisi. Cuma Allah membuka hijab pada Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda dengan mengagungkan Allah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu dari Allah. Assalamu alayka. At-tahiyat dari Rasulullah. Betul. Allah menetapkan keselamatan kepada Rasulullah dunia dan akhirat. Tapi Rasulullah tidak ego, tidak eksentrik, tidak merasa menang sendiri. Rasulullah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar Rasulullah suri tauladan. Kasih sayangnya sampai kepada Palembang, sampai kepada Bandung, sampai kepada Pulau Jawa, sampai kepada seluruh penjuru dunia yang membukakan pintu dadanya untuk menerima agama kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang akhirnya Rasulullah dengan waktu muwajahah muka pahat bersama Allah di hadapan Allah. Bagaimana kata Rasulullah? Assalamu alaina. Alaina bagi kami semua ya Allah. Nak mutakalim al-ghair beserta para sahabat tabi'in sampai akhir kiamah. Sampai Tasikmalaya, sampai Palembang. Alhamdulillah, pemimpin leadership Muhammad, pemimpin yang agung, yang mencintai makhluknya, apalagi kepada pengikutnya, yang tidak pernah mendiskriminasi. Itulah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengasih untuk supaya ikut mi'raj, yaitu apa? Dzikrullahi akbar. Untuk disertakan di waktu sholat, untuk disertakan di waktu berdoa, untuk disertakan di waktu mengaji, untuk disertakan dalam waktu aktivitas keseharian bapak dan ibu. Dalam posisi apapun, tatkala bersama dzikrullahi akbar, berarti bapak akan bergabung, tersambung bersama channel dan frekuensi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dengan dikir makan pun ibadah. Amin. Dengan dikir minum pun ibadah. Dengan dikir sehat pun ibadah.
dengan dikir sakit pun ibadah. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Di waktu makan pun ibadah, di waktu minum pun ibadah, di waktu siang pun ibadah, di waktu malam pun ibadah. La ilaha. Itulah intinya. Jadi kemenangan yang agung. Ya Allah, tetapkanlah dalam jiwa kami. Amin. Akhirnya merasuk sukma ibu, ruh dan jiwa bapak selalu diseliputi dengan dzikrullahi akbar. Di latifatul qalbi, latifatul ruh, naik lagi kepada latifatul sirri, naik lagi kepada latifatul khafi, dan singgah bersemayam semua di latifatul akhfa. Terisilah ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Maka akhirnya meliputi seluruh organ tubuh jismani, ruhani. Akhirnya latifatun nafsi pun terisi. Dan akhirnya semua latifatul qalb pun terpenuhi dengan mengingat Allah. Diucapkan tidak diucapkan, hati musyahadah padanya. Mazagul basaru wa ma tagha, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Rasul Allah tidak bisa menghindari apa yang dilihatnya dan tidak bisa juga melewati apa yang dilihatnya. Di Sidratul Muntaha, waktu di Qoba Kausen au adna. Lalu Rasul pun pulang ke muka bumi ini, di alam mulki, di alam nasut ini. Setelah dia bersemayam, dibukakan hijab di lahutiahnya, maka ibu pun terbawa karena mengikutinya. Di waktu ibu makan, di waktu ibu tidur, di waktu ibu pejam, di waktu ibu terjaga, di waktu ibu bahagia, di waktu ibu duka, hati ibu tidak bisa berpaling dari Allah. Amin. Dan tidak bisa melewati juga karena ruh ibu sudah ditetapkan untuk menghadap Allah. Amin. Akhirnya sholat ibu menjadi al-musalli yunajji rabbihi. Al-musalli yunajji rabbahu. Orang yang bersembahyang, orang yang sedang sholat itu, yang sedang munajat dengan Allah, berdialog suci dengan Allah. Amin. Itulah as-sholatu mi'rajul mu'minin. Selalu munajat bersama Allah, dialog suci bersama Allah. Dialog suci bagaimana? Yang wala sautin wala harfin, yang tidak ada aksara, tidak ada suara. Karena kalamullah yang ini tidak ada yang tahu kecuali diri ibu dan Allah yang maha tahu. Dikatakan dalam dimensi Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, itu namanya dzikir hofi. Amin. Udah sampai ya di dzikir hofi. Hirup terus. Tidak dalam hati Allah yang kuasa, tapi badan mah biasa, berkumpul bersama-sama. Amin. Waktu suka ingat Allah, waktu duka ingat Allah, waktu siang, waktu malam, selama-lamanya selalu menghadap Allah. Amin. Allahu nadiri, Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu hadiri,
Allahu nadhiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. La ilaha. Itulah Isra Mi'raj bagi kita sebagai umatnya. Kalau masalah kesempurnaan Isra Mi'raj itu kan sudah diwakili oleh pemimpin umat, yaitu khairul khalqi, sebaik-baik makhluk, baginda agung habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terimalah doa kami dan harapan kami. Jadikanlah kami hamba-hamba yang mendapatkan kemenangan di dunia ini dan di akhirat dan di akhirat nanti. Dan tolonglah hamba-hambamu ya Allah, saudara-saudara kami muslim-muslim yang berbagai negeri, berilah mereka pertolongan ya Allah, dengan karunia dan kasih sayang ya Allah, dengan kemenangan yang seagung-agungnya ya Allah. Tolonglah saudara kami ya Allah yang ada di Ugir, yang ada di India ya Allah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi kulli makan. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi India. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi ujub. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waqfina wa iyyahum sarra masaibi dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.